Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video PSSI akan buka seleksi pelatih untuk asisten pelatih Patrick Kluivert. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Nova Arianto tak jadi asisten pelatih Timnas Indonesia Senior. PSSI akhirnya membuat gebrakan baru dengan membuka seleksi untuk posisi asisten pelatih Timnas Senior Indonesia. Seleksi ini dilakukan untuk menemukan dua pelatih lokal terbaik yang akan membantu Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia Senior. Keputusan ini sekaligus menjadi momen penting dalam perjalanan sepak bola nasional, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas para pelatih lokal. Langkah PSSI ini menjadi perhatian publik setelah diumumkan secara resmi melalui akun media sosial PSSI pada Senin 20 Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari kesepakatan dengan Patrick Kluivert untuk memastikan adanya transfer ilmu kepada pelatih-pelatih di Indonesia. Hasil diskusi saya dengan Patrick dan tim sejak awal, saya ingin ada transfer knowledge untuk pelatih-pelatih kita. Ini bagian dari cara kita mengembangkan talent pool pelatih yang lebih besar, ujar Erick Thohir dalam pengumuman tersebut. Seleksi ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung timnas, tetapi juga membuka peluang bagi pelatih-pelatih berbakat di Indonesia. Dalam prosesnya, sebanyak 10 pelatih lokal akan diseleksi sebelum akhirnya dua nama terbaik dipilih langsung oleh Patrick Kluivert dan timnya. Mereka yang terpilih akan bekerja sama dengan Kluivert serta dua asisten lainnya dari Belanda, Denny Lanza dan Alex Pastoor. Pelatih-pelatih kita juga harus diberi kesempatan maksimal. Kita dorong mereka untuk terlibat aktif membangun timnas bersama pelatih kepala, tambah Erick. Ia juga menegaskan pentingnya menciptakan kesinambungan antara timnas U17, U20, dan U23, yang selama ini sudah dibantu oleh pelatih-pelatih lokal seperti Nova Arianto dan Indra Syafri. Dalam seleksi ini, Nova Arianto yang sebelumnya menjadi asisten pelatih di era Shin Tae-yong tidak lagi berperan di timnas senior. Nova kini fokus sepenuhnya untuk menangani timnas U17. Hal ini sejalan dengan kebijakan PSSI untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan usia muda. Langkah PSSI membuka seleksi ini tentu mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mungkin melihat ini sebagai langkah positif untuk memajukan sepak bola Indonesia, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan berbeda. Bagaimana menurut Anda, apakah keputusan PSSI ini tepat? Atau ada saran lain yang seharusnya dilakukan? Pelatih Cina dibuat ketar-ketir dengan kehadiran Patrick Kluivert. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia membuat suasana persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Salah satu yang terang-terangan menyoroti langkah besar ini adalah Branko Ivankovic, pelatih Timnas Cina. Ivankovic menyebut pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Indonesia juga melakukan pergantian pelatih yang menunjukkan mereka makin serius dan percaya diri, ungkap Ivankovic dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini menunjukkan Ivankovic tidak memandang sebelah mata kedatangan Kluivert. Sebagai mantan striker kelas dunia dengan pengalaman melatih di berbagai klub dan negara, Kluivert diharapkan mampu membawa angin segar bagi skuad Garuda. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan 6 poin, setara dengan 3 tim lainnya, yaitu Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kondisi ini membuat persaingan semakin ketat di mana setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Cina sendiri telah mengalahkan Indonesia pada pertemuan pertama, tetapi situasi bisa berbeda pada laga kedua yang dijadwalkan berlangsung Juni 2025 mendatang. Sebelum itu, skuad Merah Putih asuhan Patrick Kluivert akan lebih dulu menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Hasil dari dua pertandingan tersebut akan menjadi penentu besar peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh.
Kedatangan Patrick Kluivert membawa harapan baru bagi para pendukung timnas Indonesia. Dengan pendekatan taktik modern dan pengalaman di panggung sepak bola internasional, Kluivert diharapkan dapat meningkatkan performa JITSES DKK. Tidak hanya itu, PSSI juga berkomitmen mendukungnya dengan menghadirkan 2 asisten pelatih lokal yang sedang dalam proses seleksi. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main dalam mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Dengan skuad yang solid dan strategi yang matang, bukan tidak mungkin Garuda dapat membalikan keadaan dan memberikan kejutan di grup neraka ini. Keputusan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru jelas menuai perhatian, bahkan dari rival seperti Cina. Bagaimana menurut Anda, apakah ini menjadi langkah yang tepat bagi Indonesia untuk mengejar mimpi ke Piala Dunia? Ataukah tantangan berat di grup C masih menjadi kendala utama? Teka-teki Sintayong bertemu Zulkifli Hasan. Sebuah momen yang mengejutkan publik baru-baru ini terjadi ketika Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, terlihat bertemu dengan Zulkifli Hasan, Menteri Pangan sekaligus tokoh penting di Partai Amanat Nasional PAN. Kehadiran anggota DPR RI Komisi 10, Verrel Bramasta, yang juga berasal dari PAN, menambah bumbu misteri pada pertemuan ini. Unggahan yang diabadikan melalui akun resmi TikTok PAN memperlihatkan kebersamaan mereka dalam suasana santai. Dalam acara tersebut, mereka tampak menikmati nonton bareng dalam kurung nobar dengan keakraban yang jarang terlihat di antara tokoh dari berbagai bidang. Sintayong tampil sederhana namun berwibawa dengan balutan batik, sementara Zulkifli Hasan dan Verrel Bramasta tampak hangat menyambut kehadirannya. Namun yang menjadi pertanyaan besar di kalangan publik adalah apa sebenarnya yang dibahas dalam pertemuan ini? Apakah ini hanya sekadar ajang silaturahmi atau ada agenda penting terkait masa depan sepak bola Indonesia? Salah satu asumsi yang muncul adalah kemungkinan diskusi mengenai pengembangan sepak bola di Indonesia. Verrel Bramasta, sebagai anggota Komisi 10 yang membidangi pendidikan, olahraga, dan kebudayaan, mungkin memiliki kepentingan dalam mendorong kemajuan olahraga, terutama sepak bola. Mengingat Sintayong telah menjadi sosok kunci dalam membangun pondasi timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Selain itu, keterlibatan Zulkifli Hasan dalam pertemuan ini juga memicu spekulasi. Apakah ada rencana kerjasama antara dunia olahraga dan sektor pangan? Mungkin ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas gizi atlet di Indonesia, sebuah langkah yang bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung performa atlet di tingkat internasional. Di sisi lain, beberapa pihak juga berpendapat bahwa pertemuan ini bisa saja berhubungan dengan masa depan Sintayong setelah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Apakah Zulkifli Hasan atau Verrel Bramasta memiliki inisiatif untuk melibatkan Sintayong dalam proyek pengembangan olahraga nasional yang lebih luas?